Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan menguji regresi linier berganda, uji normalitas, dan uji homogenitas. Di sini saya mempunyai 20 responden. Yang di sini yang pertama ada media menjadi variabel X1, lalu disiplin yaitu variabel X2. Lalu motivasi sebagai variabel Y. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Yang pertama kita tulis X1. X2 dan Y. Untuk desimalnya kita ubah ke 0. Dan untuk label kita sesuaikan. Berarti yang X1 media, X2 disiplin, dan Y-nya adalah motivasi. Nah, selesai kita kembali ke data view. Kita lihat data kita. Di sini kita blok. Lalu kita copy. Dan kita taruh di aplikasi SPSS. Nah, setelah seperti ini data siap untuk diujikan. Di sini pertama saya akan menguji homogenitas. Yang pertama kita ke analyze. Lalu kita ke compare means. Klik one Y ANOVA. Untuk medianya kita taruh di dependent. Motivasinya kita taruh di faktor. Nah, untuk selanjutnya kita klik options. Kita checklist homogeneity. Continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil uji homogenitas. Untuk mengetahuinya kita lihat di catatan. Ini uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variabel yang sama atau homogen. Untuk mengambil dasar keputusan atau kesimpulan, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi datanya ini homogen. Lalu yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti distribusi datanya tidak homogen. Nah, di sini kita bisa lihat di test of homogeneity
test of homogeneity of variance. Di sini kita bisa lihat ada media dan disiplin. Nah, di sini dia 0,01 dan 0,000. Nah, berarti di sini data saya tidak homogen karena nilainya kurang dari 0,05. Untuk selanjutnya, saya akan menguji normalitas dan uji linear berganda. Kita keluar lagi. Nah, untuk uji normalitas dan uji linear berganda ini bisa sekaligus ya. Yang pertama-tama kita ke analyze. Kita ke regression. Dan kita klik linear. Untuk motivasinya ini adalah dependent. Medianya kita ke independent. Nah, lalu kita klik yang save. Dan untuk residualsnya ini kita checklist. Kita continue. Dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk uji linear berganda. Oke, kita keluar dulu. Kita uji normalitasnya. Kita ke analyze. Kita non-parametric test. Klik. Lalu kita klik ini. Dan kita OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitas. Untuk mengambil kesimpulannya, ini adalah jika nilai signifikansinya lebih besar 0,05 maka distribusi normal, dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusinya tidak normal. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini hasilnya adalah 0,693. Maka bisa dikatakan bahwa data saya ini adalah berdistribusi normal. Selanjutnya kita melihat hasil uji linear berganda. Nah, di sini adalah hasilnya. Oke, di sini kita bisa baca untuk mengambil keputusannya, yaitu dari melihat nilai R-square, yaitu semakin besar nilai R-square-nya, maka semakin besar pula pengaruh antara variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Lalu melihat nilai signifikansi dan nilai F pada ANOVA. Nilai F harus lebih besar daripada nilai F table, dan nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada R-square-nya yaitu 0,632. Berarti semakin besar pengaruh antara variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Lalu kita bisa lihat tabel ANOVA, yaitu nilai F harus lebih besar daripada nilai F tabel. Dan di sini kita bisa lihat nilainya adalah 14,576. Dan nilai signifikansi harus lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya 0,05.
0,000. Nah, berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa R² sebesar 0,632. Nah, yang bermakna bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 63,21%. Dan diketahui nilai F hitung sebesar 14,576 lebih besar daripada nilai F tabel dengan tingkat signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi. Maka dengan kata lain, ada pengaruh media dan disiplin terhadap motivasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.